Kenapa sih saya harus dilahirkan di keluarga yang seperti ini? Kenapa saya harus dilahirkan di keluarga yang rumit kayak gini, yang seharusnya ada orang tua dua-duanya, ada papa, ada mama. Halo guys, saya mau cerita orang yang dari broken family jadi unique family. Nama aku Melissa Adelian. Aku terlahir dari keluarga yang broken home. Memang kita nggak bisa milih untuk dilahirkan di mana. Aku ditinggal papaku dari waktu aku kelas 1 SD, dan aku tinggal sama tante aku. Di situ hidup aku hancur. Aku pernah nggak naik kelas 1 kali waktu kelas 2, karena aku emang nggak mau sekolah. Dan di situ tante aku pun udah sampai nyerah gitu loh buat ngedidik aku, karena aku emang nggak mau dididik, karena di dalam hati itu tuh sakit hati karena aku ditinggalin sama ayah. Karena setiap aku ke sekolah pasti aku dikatain kayak, Melissa anak nggak punya bapak, saya nggak bisa maju, saya nggak bisa apa-apa. Itu semua karena masih inget sakitnya gitu loh, kayak udahlah nggak usah sekolah, toh mereka juga nggak bakalan peduli, udah nggak usah sekolah, toh bapak saya juga nggak tahu kemana, nggak peduli gitu kan. Dan pada akhirnya saya dibawa ke Jakarta, saya tinggal sama mama saya. Dari situ tuh kayak ada yang ngejomplang lah pasti rasanya, lihat orang-orang punya ayah, atau lihat orang-orang keluarganya lengkap gitu. Dan di satu sisi pun hidup sama ibu yang kerja itu kan nggak 100% full sama kita. Kenapa sih keluarga orang-orang bisa lengkap, kenapa keluarga kita enggak gitu loh. Dari situ saya belajar waktu saya kelas 4 SD, 4 mau naik ke kelas 5, di situ saya baru ikut sekolah minggu. Saya ikut sekolah minggu, saya belajar firman Tuhan. Karena latar belakang saya juga bukan dari keluarga yang Kristen, tapi saya mau ikut ke gereja, dan saya ikut sekolah minggu, belajar sekolah minggu, belajar ayat Alkitab. Dan di situ saya kayak ngerasa, oh gini, kayak ngerasa ada sesuatu kasih yang beda yang nggak pernah saya rasain gitu loh. Saya emang udah di Jakarta, udah sama ibu saya, tapi tetap nilainya jelek. Dari 31 siswa mungkin saya di situ ranking 28. Tapi saya ikut ke sekolah minggu, saya kenal Tuhan, saya tahu siapa itu Tuhan Yesus, saya belajar firman Tuhan, baca firman, baca Alkitab. Itu ada satu mujizat. Jadi pas saya naik ke kelas 5, itu tuh tiba-tiba tuh ranking saya yang dari 28 langsung naik ke ranking 4. Halo guys, nama saya Adela. Waktu itu kelas 5 SD, bapak saya pergi berlayar. Dia bilangnya berlayar, cuman habis itu dia sampai sekarang dia belum pulang juga. Masih SD itu saya ditinggalkan oleh bapak saya. Mama saya harus kerja sendiri, banting tulang untuk mencari uang. Untuk makan, untuk kebutuhan yang lain, untuk kebutuhan saya sekolah. Dan pokoknya mama saya udah berusaha keras untuk mencari semua itu. Guys, aku tuh berat hidup kayak gini. Aku pengen punya papa, pengen punya temen cerita. Sedih banget guys, nggak ada bapak sekarang. Apakah kalian juga mengalami seperti saya, ditinggal oleh seorang ayah? Saya nggak bisa mikir masa depan saya, karena saya tidak punya seorang ayah. Pada kenyataannya, banyak anak yang kehilangan kasih sayang dari orang tua. Mereka sama sekali tidak bisa mencicipi manisnya keluarga yang normal bersama ayah dan ibunya.
Akibat pengaruh teladan yang buruk dari orang-orang dewasa, yang mana mereka mengajarkan anak-anak muda bahwa wanita adalah objek kenikmatan saja, sementara beberapa gadis muda diajarkan oleh wanita yang lebih tua bahwa laki-laki itu sama saja dan semuanya jahat. Inilah yang dilakukan banyak orang tua kepada anak-anak mereka. Pertengkaran dan konflik antara ayah dan ibu menjadi tontonan yang horrible di depan anak. Akibatnya rasa percaya anak hilang dan anak bingung memihak siapa. Akhirnya mereka terjerumus dalam kehidupan yang buruk. Merekalah anak-anak broken home yang berjuang untuk tetap bertahan hidup tanpa kasih sayang dari orang tua. Di sisi lain mengantar mereka bertemu dengan Tuhan melalui perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Sekalipun orang tua menorehkan pengalaman-pengalaman buruk dalam hidupmu, Yesus tetap menawarkan semua yang kamu butuhkan, yaitu kehangatan kasih, sukacita, damai, dan kebaikan. Suatu hari nanti semua air mata dan luka-luka yang kamu pernah alami hanya akan terlihat seperti penderitaan ringan dan sebentar saja. Karena tujuan dari semuanya itu adalah untuk membentuk hidupmu menjadi utuh di hadapan Allah. Sekarang saya udah ketemu Tuhan, seorang Bapa yang sejati. Semenjak saya ketemu Tuhan, saya mempunyai hidup yang baru. Itu semua karena Tuhan. Saya berjuang untuk masa depan karena Tuhan sudah memimpin saya. Pas saya kenal Tuhan, saya baca Alkitab, tahu kasih Tuhan Yesus, kalau Tuhan itu bisa jadi Bapa kita. Dari situ saya sembuh, saya mengampuni Bapak saya, nilai saya naik, dan saya lihat kalau ibu saya aja yang udah ditinggalin sama suaminya, ibu saya aja bisa. Masa saya yang istilahnya emang sakit, tapi lebih sakit mama saya, masa saya mau nyerah gitu aja. Dari situ saya cuman ngambil langkah positif aja sih. Broken home itu tuh bukan jadi alasan kita buat jadi orang yang gak maju. Broken home itu tuh bukan alasan untuk orang-orang untuk jadi rusak. Gua aja yang broken home aja bisa ngelewatin masa-masa yang sulit. Gimana kalian yang orang tuanya lengkap, ya seharusnya bisa jadi contoh buat kita juga gitu. Terus bukan karena saya nggak punya ayah, saya udah stuck di sini aja. Justru nggak kayak gitu. Justru kita harus buktiin kalau kita nggak punya ayah, kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang mengasihi kita, dan kita nggak bakalan dibiarin terlantar loh sama Tuhan. Kayak saya tinggal di Jakarta nggak sama keluarga saya loh. Saya tinggal di gereja. Itu mungkin orang ngeliatnya cuman tinggal di gereja atau gimana, tapi itu buat saya itu luar biasa loh. Saya dipelihara, saya di gereja, saya punya tempat tinggal, saya dikasih makan, saya bisa hidup di sini, saya bisa sehat, saya bisa ngomong di sini. Itu semua karena siapa? Karena Tuhan pelihara saya. Dan nikmatin aja prosesnya, nikmatin pahit-pahitnya, sepahit kayak gimana pun sampai kalian bisa bilang, gila kece banget Tuhan gua gitu. Coba.